caranya, bagaimana caranya, kapan syaratnya. Nah, ini semua memang perlu perlu proses, perlu tahapan ya. Nah, di sini sering Bante katakan ketika kita berbuat baik, ya, dana, sila, samadhi, itu yang kita arahkan adalah perbuatan baik itu kekuatannya untuk mematangkan kebijaksanaan kita. Ya, dengan matangnya kebijaksanaan kita, itu kita akan mampu untuk melepas pada akhirnya. Kenapa? Bagaimana kita bisa matang kebijaksanaannya? Karena kita bisa melihat segala sesuatunya apa adanya. Kita mengetahui prosesnya, kita mengetahui polanya, kita mengetahui semuanya dengan detail. Akhirnya kita mengerti, oh ya, memang seperti ini ya. Dengan begitu, tanpa diminta pun, pelepasan itu akan ada. Makanya di dalam Vipassana akan ada namanya nyana-nyana. Ya, nyana-nyana ini yang akan Anda dapatkan ketika Anda Vipassana. Bertahap. Ya, bertahap sampai akhirnya itu akan sangat membantu, dan proses pencapaian nyana-nyana itu sangat cepat sekali. Dan itu proses batin. Ya, proses batin yang sangat cepat. Dalam hitungan ya sepersekian detik juga bisa prosesnya. Nah, begitu Anda bisa klik satu, langsung nyambung ke isinya dari misalnya dari Udayabaya Nyana itu sendiri sampai ke atas. Gitu. Kalau tingkat kebijaksanaan Anda sudah matang untuk bisa mengetahui sambil terus Anda ulang lagi. Nah, itu. Syaratnya Anda kebijaksanaannya harus matang supaya siap untuk melepas. Ketika belum, ya Anda nggak akan bisa untuk melepasnya, bisa dikatakan. Nah, itu yang harus bisa dipahami, ya. Dan bagaimana kebajikan itu bisa dilepas? Karena misalnya Anda terlahir, Anda mencapai tingkatan khususnya paling jauh di arahat deh ya. Arahat kan artinya semua kekotoran batin lenyap. Dan itu adalah kelahiran terakhir Anda. Ya, Anda tinggal nunggu parinibbana. Nah, pada saat itu Anda tidak melakukan kama baru lagi. Artinya semua perbuatan Anda kiriya. Dan semua potensi kama Anda, mau kama baik ataupun kama buruk, tidak berbuah lagi. Nah, saat itu potensi kama baik dan kama buruk Anda terlepas semuanya. Otomatis. Dengan kekuatan dari maga pala itu sendiri. Ya, maga khususnya ya, untuk arahat, semua, karena Anda tidak akan dilahirkan lagi. Kalau dilahirkan, berarti kan memang ada potensi kama yang harus mengikutinya, kan? Ya kan, kalau arahat, oke lah, anagami, dia masih ada kelahiran satu kali lagi. Ya kan, satu kali lagi. Di alam-alam, misalnya, bisa saja di rupa jana, alam Brahma. Umumnya di Brahma. Tapi ada kemungkinan juga tergantung ininya, situasinya. Di jana yang lain dia bisa. Biasanya mereka akan lahir di Sudawasa. Tapi kelahiran di alam manusia tertutup. Karena kamanya habis, bisa dikatakan kama yang menghasilkan potensi untuk terlahir di alam manusia hancur. Karena nggak ada kesempatan untuk terlahir lagi di manusia. Mereka kan biasanya lahir biasanya di alam Sudawasa, di alam Brahma. Nah, alam-alam dewa pun kama-kama yang mempunyai potensi untuk mengarahkan dia ke alam dewa itu pun lenyap. Nah, itu terlepas kama baiknya. Karena nggak ada kondisinya.
nggak ada kondisinya untuk istilahnya terlahir lagi. Nah itu akhirnya itu terlepas karma baik yang potensi karma baik yang ada. Ya itu satu poinnya lagi. Ya yang kapan bagaimana caranya itu by nature ya, secara alamiah ya. Bante mundur seorang Sotapana. Seorang Sotapana dikatakan lahir maksimal 7 kali. Maksimal 7 kali. Ya. Berarti karma yang dia hasilkan, karma baik yang dia hasilkan di kehidupan-kehidupan sebelumnya, itu kan mempunyai potensi untuk dilahirkan lagi kan. Tapi dia maksimal cuma 7 kali saja. Berarti karma baik yang lain yang bisa menjadi potensi untuk dilahirkan lagi selain yang 7 ini, jadi ngantri bisa dikatakan. Ketika maksimal 7, karma baik yang lain lenyap. Tidak ada kondisinya untuk berbuah. Dan saat itu terlepas. Ini nature law. Ini adalah hukum alam sesuai dengan tahapan-tahapannya. Seperti itu. Itulah pelepasan, itulah bagaimana ketika karma tidak punya kondisinya untuk berbuah. Jadi terlepas. Gitu. Jadi bagi yang siap saja memang karma baik atau karma buruk pasti kita akan lepas. Nantinya. Saat ini Anda belum siap untuk ke sana. Jadi banyak berbuat baik ya saat ini. Ya, belum siap ke sana. Nanti jangan ketika karma baik dilepas, ngapain juga saya berbuat baik ya. Bukan. Ya, Anda masih perlu untuk berbuat baik ya. Nah, Anda perlu berbuat baik sebanyak-banyaknya sampai kebijaksanaan Anda matang. Ya, karma baik itu Buddha ibaratkan sebagai rakit yang membantu Anda untuk menyeberang samsara ini, samudra samsara, sampai nanti Anda mencapai pantai seberang. Ya, di situ pun Buddha menjelaskan nanti setelah Anda sampai seberang sana, rakitnya Anda tinggal, jangan Anda bawa-bawa. Nah, rakit ini kan karma baik kusala. Nanti Anda tinggal. Kira-kira seperti itu. Tidak Anda bawa ke daratan, Anda tinggal setelah sampai pantai seberang. Itu perumpamaan yang Buddha jelaskan di dalam salah satu sutta. Kalau nggak salah sutanya Alagadupama Sutta. Di sana. Anda bisa cek.